Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat tarawih yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan salat sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu qiyamul Ramadan. Ini membuktikan bahwa kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Karena ciri hamba Allah yang bersyukur itu diantaranya adalah mereka yang apabila dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, itu bersegera. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Aku telah menjadikan kepada kalian, kata Allah, yaitu telinga. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah menjadikan telinga kepada kita? Supaya kita mampu mendengarkan ayat-ayat Allah, supaya kita bisa mendengarkan panggilan Allah. Karena ciri orang yang beriman itu adalah apabila dipanggil oleh Allah, mendengar kalimat-kalimat thayyibah, itu bergetar hatinya untuk segera mendekat kepada Allah. Innamal mu'minuna allazina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Kita ini 5 kali dalam 24 jam itu dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah. Jadi 5 kali itu bukan waktu yang sedikit. Cari di agama lain tidak ada. Cari tempat ibadah agama apapun tidak ada yang mengambil umatnya sampai 5 kali dalam 24 jam untuk memanggil umatnya datang ke tempat ibadah untuk sholat. Itu tidak ada kecuali Islam. Kenapa di dalam Islam kita sampai dipanggil 5 kali untuk mendekatkan diri kepada Allah, datang kepada rumah-rumah Allah? Itu karena pengulangan Allah. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa menjadi hamba Allah yang terbaik. Dan kalau sudah menjadi hamba Allah yang terbaik, maka kita akan ditempatkan tempat yang terbaik, yaitu surga Allah. Dalam Quran surat Al-Mu'minun sudah sangat gamblang. Qad aflahal mu'minun. Sungguh menang, sungguh beruntung, yaitu hamba-hamba Allah yang beriman, yang mereka itu mampu mendirikan sholat dengan khusyuk. Walladzina hum anil lagwi walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi orang-orang yang mampu mendirikan sholat dengan khusyuk. Jadi orang yang beriman itu ketika mendengar kalimat Allah, diajak sholat, diajak menuju kemenangan, itu ada kerentak. Itu hamba Allah yang beriman. Jadi karena itu, untuk mengukur apakah iman kita ini sudah baik ataukah belum, itu kita sendiri yang bisa mengukur. Maka kita ketika mendengar panggilan muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian kita bergegas untuk mendirikan sholat ataukah tidak, yang bisa mengukur adalah kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini saya lebih fokus mengajak kepada ma'asyiral muslimin, marilah kita berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik. Semua manusia itu insya Allah kalau ditanya apakah ingin menjadi manusia yang terbaik, insya Allah jawabannya iya. Apapun statusnya,
Islam sudah jelas. Salah satu hadis yang sangat populer, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik, bahkan mungkin yang terbaik, itu adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Jadi hidupnya itu bermanfaat bukan hanya bagi dirinya. Teksnya bukan hanya bagi dirinya, bukan hanya bagi keluarganya. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang hidupnya bermanfaat bagi sesama. Karena kalau hanya bermanfaat bagi dirinya, koruptor, orang yang korupsi, itu mengambil hak-hak orang lain, itu hanya untuk keuntungan diri sendiri. Tapi merugikan orang lain, itu bukan apa ya? Tindak kriminal kejahatan, apakah itu mencuri, mencopet, merampok, itu mungkin beruntung untuk dirinya, tetapi dia merugikan orang lain, mencelakakan orang lain, itu bukan apa ya? Teroris yang kadang-kadang membunuh orang lain, ya, tanpa mempertimbangkan dampak yang dilakukan, ya, mungkin ada kepuasan bagi diri, tetapi itu adalah merugikan orang lain. Bahkan kadang-kadang agama pun namanya itu menjadi tercemar. Ini bukan orang baik. Siapa orang yang baik? Orang yang baik di dalam Islam, sebagaimana hadis tadi, khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu manusia yang hidupnya, perilakunya, gaya hidupnya itu bermanfaat bagi kehidupan bersama. Oleh karena itu marilah kita pertimbangkan ketika kita menjalankan sebuah aktivitas hidup ini, apakah yang kita lakukan itu sudah memiliki manfaat bagi sesama atau merugikan orang lain. Itu adalah sebagai alat ukur untuk menjadi hamba Allah yang terbaik atau tidak. Dari mana kita mulainya? Yaitu yang pertama adalah kita berusaha bagaimana berpikir secara jernih, secara bersih. Kita hilangkan penyakit yang namanya iri, dengki, hasud, dan sombong. Itu kan penyakit hati. Karena apa? Berawal semua kejahatan. Coba kita berpikir dengan nyaman bahwa hampir semua kejahatan di muka bumi ini itu diawali dari sebuah penyakit itu. Pasti kalau nggak iri, ya dengki, atau karena hasud, atau karena sombong. Itu adalah sudah semua bentuk kejahatan. Nah, ketika seorang hamba Allah memiliki penyakit di dalam hatinya, di dalam pikirannya seperti ini, maka dia biasanya tidak mau menghargai orang lain. Ada orang lain lebih dari kita nggak suka. Ada orang lain prestasi dari lebih dari kita nggak suka. Jadi isinya serba nggak suka. Akhirnya apa? Disinilah terjadi yang namanya intoleran. Intoleran adalah sebuah sifat atau sikap yang tidak suka terhadap kelebihan orang lain. Apapun kelebihannya orang lain tidak suka, dan jadi penyakit. Oleh karena itu ini harus dihentikan, ini harus diputus. Siapa yang bisa memutus? Ya kita. Dengan apa? Dengan alat timbangan tadi. Bahwa akal kita, pikiran kita ini tidak baik, ini tidak benar, maka harus diputus. Karena kalau tidak segera diputus, maka akan menjadi sebuah tindakan. Disinilah yang sekarang lagi ramai, yaitu permasalahan radikal. Coba kita lihat sekarang, ya. Berita-berita tentang masalah radikal, ya. Tindakan-tindakan yang main hakim sendiri dan lain sebagainya. Itu adalah awalnya dari perbuatan ini tadi. Rasa tidak suka, rasa iri, rasa benci. Karena itu selalu sedikit rahimahullah. Marilah upaya khususnya di dalam bulan Ramadan ini merupakan bulan training, bulan pelatihan. Ini kita jadikan sebagai filter di dalam diri kita masing-masing. Yang disebut dalam bahasa agamanya itu adalah itu adalah sebuah koreksi diri di dalam bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini juga disebut sebagai bulan kompetisi. Yang namanya kompetisi itu yang menang itu adalah yang mampu dalam kompetisi ini sampai akhir.
ketiga, mampukah kita itu nanti sampai sholat tarawih yang terakhir? Yang mampu menjalankan sholat terakhir itu berarti menang. Dan biasanya tapi bukan termasuk kita dan bukan jamaah kita. Itu kalau di 10 awal itu kan mampu bertahan. Ini kalau dalam pertandingan itu ya babak penyisian lah. Namanya babak penyisian ya nanti akan ada yang disisihkan. Nanti 10 hari kedua biasanya sudah mulai ada yang berguguran. Di sini mulai ada babak semifinal. Kita harus berikhtiar berusaha bagaimana kita sudah selesai babak istilahnya penyisian, kita harus bisa masuk ke babak semifinal. Kita lolos di semifinal di 10 hari yang kedua, maka kita harus mampu masuk ke babak final. Karena untuk menjadi pemenang nggak cukup main dari semifinal saja, maka harus ikut final. Nah, kalau sudah final kita selesai, maka di situ ada kemenangan. Dalam bulan Ramadan ini bulan kompetisi. Oleh karena itu kita berusaha bagaimana untuk menjadi pemenang. Jangan mau kita menjadi yang kalah. Nah, siapa yang menang itu? Mereka yang mampu menyisihkan beberapa kendala-kendala di dalam perjalanan di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan itu bukan hanya cukup kita menahan lapar dan haus di siang hari, bukan hanya itu. Tetapi juga lebih-lebih kita harus mampu menghindari hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja. Saya kira nanti kalau kita ikut secara rutin salat tarawih mulai awal sampai akhir, nanti akan pasti mendapatkan beberapa materi. Pasti. Masyaallah muslimin para jamaah salat tarawih yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Saya kira apa yang kami sampaikan tidak terlalu panjang. Yang penting adalah sedikit adalah kita ambil hikmah dan manfaatnya, yaitu menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang betul-betul mampu membawa kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Kalau selama ini kita bisa atau belum memfungsikan indera kita dengan baik, karena permintaan Allah, sebagaimana saya sampaikan tadi, yaitu pendengarannya, matanya, penglihatannya, hatinya, supaya jadikan untuk bersyukur, marilah kita jadikan untuk bersyukur. Karena sekali lagi tujuan Allah memberikan kita telinga supaya kita mendengar panggilan-panggilan Allah. Tujuan Allah memberikan kita mata supaya kita mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya kita semakin dekat dengan Allah. Demikian juga Allah memberikan kepada kita hati, akal dan pikiran, semuanya apa? Supaya kita benar-benar berpikir bahwa apa yang ada di muka bumi ini tidak terjadi dengan sendirinya, tapi karena dijadikan oleh Allah. Dan kita ingat hidup di dunia itu adalah hanya sementara, tapi yang lebih panjang itu adalah nanti di akhirat. Oleh karena itu jangan hanya sibuk kita menyiapkan urusan dunia yang sesaat, yang sementara, sementara kita abaikan kehidupan yang selama-lamanya, yaitu nanti di akhirat. Kita siapkan dengan baik, kalau tidak dengan seimbang antara hidup di dunia dan hidup di akhirat. Inilah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.